warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami bisa menyelesaikan video presentasi ini. Yang terhormat Ibu Intan Diane Binangkit, SE, MSI, AFA, sebagai dosen pengajar. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang program linier metode simplex. Sebelum kami masuk ke metode kami ataupun diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Sulistia Ramadhani, Sinta Adila Putri, Fitri Diana, Pradita Trisakti, Heri Novitrianto, Ferry Julianto. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Suatu persoalan program linier dapat diselesaikan dengan metode simplex, karena metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah. Dalam metode ini, model kita ubah ke dalam bentuk tabel, kemudian dilakukan langkah-langkah matematis ke dalam tabel tersebut. Langkah-langkah matematis ini pada dasarnya merupakan replikasi proses pemindahan dari suatu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya pada batas daerah solusi. Namun, tidak seperti metode grafik, yang dapat mudah mencari titik terbaik di antara 2 titik solusi. Metode simplex bergerak dari suatu solusi ke solusi yang lebih baik sampai solusi optimal didapat. Untuk mencari nilai optimum dengan menggunakan metode simplex ini dilakukan proses pengulangan atau iterasi, dimulai dari penyelesaian dasar awal yang layak atau feasible hingga penyelesaian dasar akhir yang layak, di mana nilai dari fungsi tujuan telah optimum. Dalam proses ini, iterasi tidak dapat dilakukan lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pradita. Selanjutnya, langkah penyelesaian metode simplex. Dimulai dari mengidentifikasi fungsi tujuan dan kendala, lalu formulasikan dalam model matematis, lalu mengubah fungsi ke model simplex, lalu memasukkan ke dalam tabel simplex, kemudian mencari kolom kunci, kemudian mencari baris kunci, kemudian mencari angka kunci, selanjutnya melakukan perubahan pada baris acuan, selanjutnya melakukan perubahan pada baris lain, selanjutnya, apakah nilai di baris Z bernilai positif? Jika ya, maka nilai Z dan variabel keputusan ada pada kolom nilai kanan. Dan jika tidak, maka melakukan iterasi kedua dimulai dari mencari kolom kunci, sampai seluruh nilai Z bernilai positif. Maka proses selesai dilaksanakan. Selanjutnya, ketentuan dalam penyelesaian metode simplex. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikali dengan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kecil dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak semua digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda besar dari sama dengan diubah ke bentuk kecil dari sama dengan cara mengkalikan dengan -1, lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambah variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan -1, dan ditambah artificial variable atau F. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja.
Yang terakhir, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable atau M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana. Baiklah, kita akan masuk ke soal. Suatu UMKM roti A, B, C mempunyai 3 jenis roti A, B, dan C. Memproduksi 1 box roti A diperlukan 2 kg tepung 1 dan 1 kg tepung 2. Dalam memproduksi 1 box roti B diperlukan 4 kg tepung 2 dan 3 kg tepung 3. Dalam memproduksi 1 box roti C diperlukan 3 kg tepung 1 dan 2 kg tepung 3. Di gudang tersedia 40 kg tepung 1, 15 kg tepung 2, dan 15 kg tepung 3. Keuntungan yang didapat dari penjualan roti A adalah 100.000 per box, untuk roti B ada 250.000 per box, dan roti C adalah 200.000 per box. Dan untuk pertanyaannya, tentukanlah jumlah box masing-masing roti yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Untuk penyelesaian, kita masuk ke identifikasi fungsi tujuan dan fungsi kendala. Karena terdapat 3 jenis roti, maka kita tentukan 3 jenis variabel. Ada variabel roti A sebagai X1, roti B sebagai X2, dan roti C sebagai X3. Untuk di roti A atau X1 memerlukan tepung 1 2 kg dan tepung 2-nya 1 kg. Untuk roti B atau X2 diperlukan tepung 2-nya 4 kg dan tepung 3-nya 3 kg. Untuk roti C atau X3, tepung 1-nya 3 kg dan tepung 3-nya itu 2 kg. Karena tepung A tidak memerlukan roti tidak memerlukan tepung 3, maka yang dibuat 0. Karena roti B tidak memerlukan tepung 1, maka yang dibuat 0. Dan roti C tidak memerlukan tepung 2, maka yang dibuat 0. Dan untuk persediaannya, di tepung 1 ada 40 kg, tepung 2 ada 15 kg, dan tepung 3 ada 15 kg. Dan untuk tujuannya atau maksimum keuntungannya itu ada di roti A itu ada 100.000, roti B ada 250.000, dan roti C ada 200.000. Kita akan masuk ke formulasi dalam bentuk matematis. Oke, karena tabelnya tadi sudah dibikin, kita langsung saja masuk ke fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuan kita kecilkan dalam bentuk Rp10.000, jadi maksimal Z sama dengan 10X1 ditambah 25X2 ditambah 20X3. Dan untuk fungsi kendala 1, 2X1 ditambah 0X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 40. Dan kendala 2, 1X1 ditambah 4X2 ditambah 0X3 kurang dari sama dengan 15. Kendala 3, 0X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 15. Batasan non negatif, X1, X2, X3 lebih besar dari sama dengan 6. Mengubah fungsi ke bentuk model simplex. Kita masuk ke fungsi tujuan, maksimum Z. Cara mengubah kendala ke metode simplex dengan menambah variabel slack lagi sesuai dengan jumlah kendala yang ada. Dan kita bisa langsung masukkan Z 10X1 kurang 25X2 dikurang 20X3 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3 sama dengan 6. Untuk fungsi kendala 1, 2X1 ditambah 0X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 40. Jadinya 2X1 ditambah 0X2 ditambah 3X3 tambah 1S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 sama dengan 40. Dan untuk kendala 2, kita bisa langsung ubah saja. 1X1 ditambah 4X2 ditambah 0X3 ditambah 0S1 ditambah 1S2 ditambah 0S3 sama dengan 15. Dan untuk kendala 3 langsung dirubah juga 0X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 1S3 sama dengan 15. Batasan non negatif 1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, memasukkan ke dalam tabel awal simplex. Caranya dengan menyalin koefisien variabel yang difungsikan ke dalam tabel sesuai dengan urutannya. Dan untuk Z, tinggal masukkan saja min 10, min 25, min 20, 0, 0, 0, dan nilai kanannya 0. Untuk S1, 2,
0, 3, 1, 0, 0, dan nilai kanannya 40. Dan untuk S2 itu 1, 4, 0, 0, 1, 0, dan nilai kanannya 15. Dan untuk S3 0, 3, 2, 0, 0, dan 1, dan nilai kanannya 15. Selanjutnya akan disampaikan oleh Heri. Baiklah, yang pertama dilakukan adalah menentukan kolom kunci. Bisa dilihat di baris Z dengan nilai negatif terbesar dan berada di kolom X2, nilainya min 25, maka kita blok kolom X2 sebagai kolom kunci. Selanjutnya, menentukan baris kunci ditentukan dari baris dengan nilai indeks positif terkecil. Rumusnya indeks sama dengan nilai kanan per nilai kolom kuncinya. Pada baris Z, nilai kanan 0 dibagi nilai kolom kuncinya min 25, hasilnya 0. Selanjutnya, baris S1, nilai kanan 40 dibagi nilai kolom kuncinya 0, hasilnya tidak terdefinisi. Pada baris S2, nilai kanan 15 dibagi nilai kolom kuncinya 4, hasilnya 15/4. Kemudian pada baris S3, nilai kanan 15 dibagi nilai kolom kuncinya 3, hasilnya 5. Jadi, baris kunci terdapat di baris S2 dengan nilai indeksnya yang terkecil adalah 15/4. Selanjutnya, menentukan angka kunci. Bisa dilihat perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci berada di kolom X2 dan baris kunci di baris S2. Sehingga angka kuncinya adalah 4. Kemudian, membuat tabel dan menghitung nilai yang baru. Judul kolom kunci menggantikan judul baris kunci, yaitu baris S2 menjadi X2. Selanjutnya, baris kunci menjadi acuan mengisi nilai tabel, yaitu baris X2 yang kita kerjakan terlebih dahulu. Adapun rumusnya, nilai baris acuan sama dengan nilai baris kunci dibagi angka kunci. Untuk baris X2, nilai baris kunci 1 dibagi angka kuncinya 4 sama dengan 1/4. Selanjutnya, nilai baris kunci 4 dibagi angka kuncinya 4 adalah 1. Kemudian nilai baris kunci 0 dibagi 4 sama dengan 0. Selanjutnya, nilai baris kunci 0 dibagi angka kuncinya 4 adalah 0. Selanjutnya, nilai baris kunci 1 dibagi angka kuncinya 4 sama dengan 1/4. Kemudian, nilai baris kunci 0 dibagi angka kuncinya 4 sama dengan 0. Selanjutnya, nilai baris kunci 15 dibagi angka kuncinya 4 sama dengan 15/4. Selanjutnya, kita mengisi baris Z, S1, dan S3. Rumusnya, nilai baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baris acuan dikali nilai kolom kuncinya. Nilai lama min 10 dikurang nilai baris acuan 1/4 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan min 15/4. Kemudian nilai lama min 25 dikurang nilai baris acuan 1 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan 0. Selanjutnya nilai lama min 20 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan min 20. Selanjutnya nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan 0. Selanjutnya nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 1/4 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan 25/4. Kemudian nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan 0. Selanjutnya nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 15/4 dikali nilai kolom kuncinya min 25 sama dengan 375/4.
Selanjutnya kita mengisi baris S1. Nilai lama 2 dikurang nilai baris acuan 1/4 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 2. Nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 1 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 0. Lalu nilai lama 3 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 3. Kemudian nilai lama 1 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 0. Selanjutnya nilai lama 0 dikurang nilai baris acuannya 1/4 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 0. Kemudian nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 0. Selanjutnya nilai lama 40 dikurang nilai baris acuan 15/4 dikali nilai kolom kuncinya 0 sama dengan 40. Selanjutnya kita mengisi baris S3. Nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 1/4 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan -3/4. Selanjutnya nilai lama 3 dikurang nilai baris acuan 1 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan 0. Selanjutnya nilai lama 2 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan 2. Selanjutnya nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 0 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan 0. Lalu nilai lama 0 dikurang nilai baris acuan 1/4 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan -3/4. Lalu nilai lama 1 dikurang nilai baris acuannya 0 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan 1. Selanjutnya nilai lama 15 dikurang nilai baris acuan 15/4 dikali nilai kolom kuncinya 3 sama dengan 15/4. Dari proses perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, hasilnya adalah sebagai berikut. Karena masih ada nilai yang negatif pada baris Z, yaitu -15/4 dan -20, maka kita masih perlu lakukan iterasi kedua yang akan dijelaskan oleh Sinta. Baiklah, kita akan melanjutkan ke iterasi kedua. Sama dengan cara iterasi ke-1, kita akan menentukan kolom kunci yang didapat dari baris Z dengan nilai negatif terbesar. Baris Z dengan nilai negatif terbesar ada di kolom X3, yaitu -20. Lalu, kita akan melanjutkan langkah kedua, yaitu menentukan baris kunci, baris dengan nilai indeks positif terkecil. Indeks didapat dari nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Pada baris Z, 375/4 dibagi -20, hasilnya tetap negatif, maka nilainya tidak kita tulis. Lalu di baris S1, ada 40 dibagi 3, hasilnya 40/3. Di baris X2, 15/4 dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Lalu di baris S3 ada 15/4 dibagi 2, hasilnya 15/8. Nilai indeks positif terkecil itu terdapat di baris S3, yaitu sebagai baris kunci. Langkah selanjutnya akan menentukan angka kunci. Angka kunci didapat dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu terdapat pada kolom S3 dan S3, yaitu adalah 2. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dan menghitung nilai yang baru. Judul kolom kunci menggantikan judul baris kunci, yaitu X3 akan menggantikan baris S3. Lalu baris kunci menjadi acuan mengisi nilai di tabel. Nilai baris acuan didapat dari nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci, yaitu -3/4 dibagi 2 sama dengan -3/8.
0 dibagi 2 sama dengan 0. 2/2 sama dengan 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Min 3/4 dibagi 2 sama dengan min 3/8. 1 dibagi 2 hasilnya 1/2. 15/4 dibagi 2 hasilnya adalah 15/8. Oke, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi baris Z, S1, dan X2. Dengan cara nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi nilai baris acuan dikali nilai kolom kunci. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi baris Z, S1, dan juga X2. Intinya, caranya sama dengan yang dilakukan pada iterasi pertama yang dijelaskan oleh Heri, yaitu dengan cara nilai baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baris acuan dikali nilai kolom kuncinya. Namun pada iterasi kedua ini kelompok kami sudah mencari cara yang lebih mudah supaya kita meminimalisir kesalahan yang dimungkinkan terdapat pada saat penghitungan ataupun pencarian pengisian tabel. Namun pada iterasi kedua ini kami bedakan dengan menggunakan metode yang lebih mudah, yaitu dengan mengisi atau menyalin nilai lamanya dulu dari semua baris dan kolom. Yaitu dimulai pada baris Z dimulai dari min 15/4, 0, min 20, 0, 25/4, 0, dan nilai kanannya 375/4. Kemudian pada baris S2 dimulai dari 2, 0, 3, 1, 0, 0, dan nilai kanannya 40. Pada baris X2 dimulai dari 1/4, 1, 0, 0, 1/4, 0, dan nilai kanannya 15/4. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi nilai baris acuannya berdasarkan per kolom, yaitu kita mulai dari kolom X1 dulu. Nilai baris acuannya adalah min 3/8. Maka kita tuliskan dikurang min 3/8. Selanjutnya pada kolom X2, nilai baris acuannya adalah 0. Kita masukkan dikurang dengan 0. Pada kolom X3, baris acuannya adalah 1. Maka kita tuliskan dikurang buka kurung 1. Selanjutnya pada kolom S1, nilai baris acuannya adalah 0. Kita tuliskan dikurang buka kurung 0. Pada kolom S2, nilai baris acuannya adalah min 3/8, maka kita tuliskan dikurang buka kurung min 3/8. Pada kolom X3, nilai baris acuannya adalah setengah atau 1/2, maka kita tuliskan dikurang buka kurung 1/2. Selanjutnya pada kolom nilai kanan, nilai baris acuannya adalah 15/8, maka kita tuliskan dikurang buka kurung 15/8. Selanjutnya kita memasukkan nilai kolom kuncinya berdasarkan baris. Kita mulai dari baris Z. Seluruh nilai pada baris Z kita kalikan dengan negatif 20. Sedangkan pada baris S1 kita kalikan dengan 3 sebagai nilai kolom kuncinya. Kemudian pada baris X2 kita masukkan nilai dikali 0, karena 0 adalah nilai kolom kuncinya. Selanjutnya pengerjaannya kita mulai dulu dari kolom kuncinya. Kolom kuncinya adalah di X3. Pada kolom X3 tidak akan ada nilai selain 1 dan 0. Nilai 1 hanya pada baris kunci. Berarti selain baris kunci yang berpotongan dengan kolom kunci, yaitu ada pada baris X3, kolom X3, maka selain itu adalah bernilai 0. Mengapa demikian? Karena nilai lama akan sama nilainya dengan kolom kuncinya. Dan nilai baris acuannya sama dengan 1, maka itu berarti nilai lama dikurangi dengan dirinya sendiri. Makanya hasilnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memulai menghitung dengan nilai yang nilai lamanya 0, kemudian salah satu nilai baris acuan atau nilai kolom kuncinya juga terdapat nilai 0. Yang pertama pada baris Z, ada pada kolom X2, itu kita tuliskan hasilnya 0.
dan juga pada kolom S1 hasilnya 0. Selanjutnya pada baris S1, kolom X2 itu hasilnya juga sama dengan 0. Pada baris X2, kolom S1 itu juga hasilnya 0 dan di kolom S3 hasilnya juga 0. Selanjutnya kita akan menghitung yang nilai baris acuan atau nilai kolom kuncinya adalah 0. Cukup salah satu di antaranya saja yang berupa 0, maka nilai barunya akan sama dengan nilai lamanya, atau dengan kata lain nilai lamanya tidak berubah. Yaitu pada baris S1, kolom S1 sama dengan 1, dan pada baris X2 itu ada 1/4, 1, 1/4, dan juga 15/4. Selanjutnya kita akan menghitung yang nilai lamanya 0, maka nilainya cukup berasal dari nilai baris acuan kali dengan nilai kolom kuncinya saja. Nilai lama tidak mempengaruhi karena nilai lamanya adalah 0. Dimulai dari baris Z, kolom X3, setengah dikali negatif 20 sama dengan negatif 20, karena ketemu tanda kurang di luar tanda kurung, makanya menjadi 10. Selanjutnya pada baris S1, kolom S2, min 3/8 dikali 3 akan sama dengan min 9/8, juga ketemu dengan tanda pengurangan di luar tanda kurung, maka menjadi 9/8. Selanjutnya pada kolom S3, 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2, kemudian bertemu dengan tanda kurang di luar tanda kurung, makanya menjadi negatif 3/2. Selanjutnya barulah kita melakukan perhitungan seperti biasa, yaitu terdapat angka 0 dari nilai lama ataupun nilai baris acuannya maupun nilai kolom kuncinya. Maka kita melakukan perhitungan secara manual. Pada baris Z, kolom X1 akan sama dengan negatif 45/4, kemudian pada kolom S2 akan sama dengan negatif 5/4, dan pada nilai kanannya sama dengan 525/4. Selanjutnya pada baris S1, pada kolom X1 nilainya akan sama dengan 25/8, kemudian pada nilai kanannya sama dengan 275/8. Baiklah, dari proses iterasi 2 yang telah kita lakukan, berikut merupakan hasilnya. Bisa dilihat masih terdapat nilai negatif pada baris Z, yaitu pada kolom X1 dengan nilai negatif 45/4. Maka kita masih perlu melakukan iterasi ketiga. Proses iterasi ketiga bagian awal akan dijelaskan oleh Sinta. Baiklah, saya akan melanjutkan proses iterasi ketiga. Langkahnya sama dengan iterasi pertama dan iterasi kedua, yaitu kita akan menentukan kolom kunci yang didapat dari baris Z dengan nilai negatif terbesar. Baris Z dengan nilai negatif terbesar ada di kolom X1, yaitu min 45/4. Maka kolom X1 akan dianggap sebagai kolom kunci. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Didapat dari baris dengan nilai indeks positif terkecil. Indeks didapat dari nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kuncinya, yaitu 525/4 dibagi dengan minus 45/4. Karena hasilnya tetap negatif, maka nilainya tidak kami tulis. Lalu yang kedua yaitu 275/8 dibagi 25/8, hasilnya adalah 11. Lalu 15/4 dibagi 1/4, hasilnya adalah 15. 15/4 dibagi dengan minus 3/8, hasilnya tetap negatif, maka tidak kami tulis hasilnya. Oke, baris kunci terdapat di baris S1 yaitu adalah 11. Maka kalau baris kuncinya adalah 25/8, 0, 1, 9/8, min 3/2, 275/8. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan angka kunci yang didapat dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci.
yaitu 25/8 adalah angka kuncinya. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dan menghitung nilai yang baru. Judul kolom kunci menggantikan judul baris kunci, yaitu X1 akan menggantikan S1. Lalu baris kunci menjadi acuan mengisi nilai di tabel. Nilai baris acuan kita dapat dari nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci, yaitu 25/8 dibagi 25/8 hasilnya adalah 1, 0 dibagi 25/8 hasilnya 0, 0 dibagi 25/8 hasilnya 0, 1 dibagi 25/8 hasilnya 8/25, 9/8 dibagi 25/8 hasilnya 9/25, min 3/2 dibagi 25/8 hasilnya adalah min 12/25. Lalu 275/8 dibagi 25/8 hasilnya adalah 11. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian terhadap baris Z, X2, dan juga X3. Baiklah, selanjutnya kita akan menganggap baris X1 sebagai baris acuan. Itu dimulai dari angka 1, 0, 0, 8/25, 9/25, negatif 12/25, dan 11. Pada dasarnya, pada proses iterasi ketiga ini, konsepnya tetap sama, yaitu seperti pada iterasi pertama dan juga kedua. Namun kita menggunakan metode penyelesaian yang sedikit berbeda, yaitu kita salin dengan menggunakan garis dengan cara nilai lama dikurang dengan nilai baris acuan dikali dengan nilai kolom kuncinya, kemudian pada garis bawah itu akan mendapatkan nilai baru. Baik, kita mulai dari baris Z. Yang pertama kita salin dulu nilai lamanya, yaitu dimulai dari negatif 45/4, 0, 0, 0, negatif 5/4, 10, dan 525/4. Kemudian kita salin nilai baris acuannya. Di sini nilai baris acuan kami beri warna berbeda, warna biru, supaya tidak dikurangi dengan hasilnya nanti. Dan juga untuk membedakan, kami membuat sedikit ke arah kiri. Kemudian nilai kolom kuncinya adalah negatif 45/4. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perkalian antara kolom kunci dengan nilai baris acuannya, kemudian hasilnya kita tulis di bawah nilai lamanya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai perkalian antara nilai kolom kunci dengan nilai baris acuannya, dan kita tuliskan di bawah nilai lamanya, yaitu hasilnya adalah negatif 45/4, 0, 0, negatif 8/5, negatif 81/20, 27/5, dan negatif 495/4. Kemudian kita kurangi nilai lama dengan nilai hasil kali yang sudah kita tuliskan di bawah nilai lama tadi. Hasilnya adalah 0, 0, 0, 8/5, 14/5, 23/5, dan 255. Selanjutnya pada baris X2, kita salin dulu nilai lamanya, yaitu 1/4, 1, 0, 0, 1/4, 0, dan 12/4. Kemudian kita masukkan nilai baris acuannya sama seperti tadi. Dimulai dari 1, 0, 0, 8/25, 9/25, negatif 12/25, dan 11. Selanjutnya kita tulis nilai kolom kuncinya adalah 1/4. Kemudian hasil kali antara nilai baris acuan dengan nilai kolom kuncinya kita salin di bawah nilai lamanya, yaitu 1/4, 0, 0, 2/25, 9/100, negatif 3/25, dan 11/4. Selanjutnya kita mengurangi nilai lama dengan nilai hasil perkalian yang sudah kita tuliskan di bawah nilai lamanya, maka hasilnya adalah 0, 1, 0, negatif 2/25, 4/25, 3/25, dan 1. Selanjutnya kita melakukan penghitungan pada baris X3.
Kita salin nilai lamanya dimulai dari negatif 3/8, 0, 1, 0, negatif 3/8, 1/2, dan 15/8. Selanjutnya kita masukkan nilai baris acuan yang juga sama seperti tadi, yaitu 1, 0, 0, 8/25, 9/25, negatif 12/25, dan 11. Nilai kolom kuncinya adalah negatif 3/8. Kemudian hasil perkalian antara nilai kolom kunci dengan baris acuan kita tuliskan hasilnya di bawah nilai lamanya, yaitu negatif 3/8, 0, 0, negatif 3/25, negatif 27/200, 9/50, dan negatif 33/8. Dan nilai barunya kita dapatkan dari hasil pengurangan antara nilai lama dengan nilai hasil perkalian tadi, yaitu didapatkan 0, 0, 1, 3/25, negatif 6/25, 8/25, dan 6. Kemudian nilai yang kita dapatkan pada proses iterasi tadi kita salin hasilnya dan dapat dilihat pada baris Z tidak terdapat lagi nilai yang masih berupa negatif atau semuanya sudah berupa positif pada baris Z. Maka proses iterasi telah selesai dilakukan. Dapat dilihat pada kolom variabel dasar sudah tidak ada lagi nilai variabel slack karena nilai variabel slack S1, S2, dan S3 telah berubah menjadi X1, X2, dan X3. Kemudian hasil dari tiap variabel Z, X1, X2, dan X3 telah didapatkan pada nilai kanannya. Pada variabel Z, nilainya sama dengan 255, variabel X1 sama dengan 11, variabel X2 sama dengan 1, dan variabel X3 sama dengan 6. Kesimpulan, pada iterasi ketiga terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Maka proses perubahan selesai dan ini menunjukkan penyelesaian proses linear dengan metode simplex sudah mencapai optimum dengan hasil X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 6. Dengan nilai Z maksimum sebesar Rp2.550.000. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.